Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Jumat, 24 Oktober 2025. Di antara dua aku, kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sobat Katolikana, dalam pertemuan-pertemuan pendalaman kitab suci di wilayah, saya seringkali menjumpai pendapat peserta yang menjurus permisif terhadap kedosaan. Beberapa di antaranya dengan pernyataan sebagai kodrat manusia yang lemah, perbuatan dosa menjadi kewajaran untuk dilakukan. Sekalipun sudah tahu bahwa suatu perbuatan berujung pada kedosaan, namun dengan alasan yang permisif tersebut, tetap saja perbuatan itu dilakukan. Sepintas, nampaknya menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan diri sebagai makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan. Sejujurnya, saya juga sering terjebak dalam logika pemikiran yang sama. Misalnya, ketika saya ditimpa kemalasan, maka saya batal mengikuti misa di gereja. Padahal, alasan tersebut sesungguhnya berangkat dari dorongan aku ke dagingan saya oleh kuasa dosa. Artinya, kelemahan saya ini adalah mau menuruti kuasa dosa kedagingan dalam diri saya. Sobat Katolikana, bacaan pertama sesuai kalender liturgi hari ini, Roma bab 7 ayat 20, layak menjadi bahan refleksi saya dalam memahami saya sebagai manusia yang lemah ini. Sebagaimana yang Paulus nyatakan, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Melalui permenungan yang mendalam, saya menjadi paham bahwa dalam diri saya berdiam dua pribadi aku yang orientasinya berbeda satu sama lain. Aku yang satu adalah aku yang mau taat kepada hal-hal yang ilahi oleh kuasa Roh Kudus, dan yang lainnya adalah aku yang tunduk digerakkan oleh dosa, mau mengikuti kedagingan saya. Lalu, setelah menyadari berada di antara dua aku, maka seyogyanya saya selalu berjaga-jaga agar sedini mungkin mampu mengidentifikasi aku yang mana yang sedang menggerakkan saya berbuat sesuatu. Apakah aku yang digerakkan oleh Roh Kudus? Atau aku yang didasari kuasa dosa dalam bentuk keinginan-keinginan daging? Dengan demikian, menjadi keniscayaan bagi saya memiliki relasi dengan Kristus Yesus yang saya imani, supaya hati selalu peka mendengar suara pengajarannya. Kitab suci adalah firman Allah yang hidup, yang layak menjadi penuntun saya dalam menjalani hidup di dunia ini. Puji Tuhan, saya beroleh berkat untuk bisa bertekun membaca dan belajar kitab suci. Melalui pembelajaran kelas COD, Joy of Discovery,
yang saya ikuti. Saya belajar 6 langkah metode memahami suatu perikop dalam kitab suci. Dengan menjalani 6 langkah COD yang sederhana ini, saya bisa menarik keluar inti pesan perikop tersebut yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman saya. Pesan sabda Tuhan melalui firman-Nya hari ini bagi saya dan Sobat Katolikana semua adalah mau mengingatkan adanya 2 aku yang berdiam dalam pribadi kita masing-masing, yaitu aku yang mau taat kepada Allah dan aku yang digerakkan oleh kuasa dosa. Seyogyanya kita tidak permisif terhadap perbuatan dosa, supaya kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu hari ini. Semoga dengan menyadari adanya 2 aku yang berdiam dalam pribadi masing-masing, kami semakin bertumbuh kepada kuasa-Mu dalam setiap tindakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.